Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Ika Lestari, Nur Emil, Nurul Fajriyah, Nikmah Hidayah, dan Mariana. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul model kurikulum. Yang akan kami bahas meliputi kurikulum humanistik, kurikulum rekonstruksi sosial, kurikulum teknologi, kurikulum akademis, model dinamik, dan konsep kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik ini merupakan kurikulum yang berorientasikan pada perkembangan kepribadian, sikap, emosi, atau perasaan dari peserta didik. Humanis sendiri didefinisikan sebagai faham yang menganut bahwa manusia adalah subjek terpenting. Jadi menurut kurikulum ini, siswa mempunyai potensi, kemampuan, dan kekuatan untuk berkembang. Kemudian menurut Miswanto, kurikulum humanistik ini merupakan sebuah pendekatan yang mengacu pada filosofis belajar humanisme, yaitu pendidikan yang memandang bahwa belajar bukan sekedar pengembangan kualitas kognitif saja, tetapi juga sebuah proses yang terjadi dalam diri individu yang melibatkan seluruh domain yang ada, seperti kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya yaitu konsep dasar kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik tumbuh dari perkembangan para pemikir filosofis humanis. Dasar yang digunakan mereka adalah konsep-konsep aliran pendidikan pribadi seperti John Dewey dari teorinya progressive education, dan juga dari J.J. Rousseau dalam teorinya yaitu romantic education. Konsep kurikulum humanistik memandang kurikulum sebagai alat untuk mengembangkan diri setiap individu siswa. Siswa diberi kesempatan untuk mewujudkan dirinya sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Kemudian konsep ini melahirkan bentuk kurikulum yang berpusat pada anak didik atau child center kurikulum. Nah, jadi kurikulum humanistik ini bersumber dari aliran pendidikan humanistik. Mereka sangat menentang pendidikan yang lebih mengutamakan intelektual. Mereka juga menolak pendekatan pembelajaran yang bersifat teacher center. Kurikulum humanistik ini justru lebih mengutamakan aktualisasi dari anak. Kemudian ada aliran kurikulum humanistik. Jadi kurikulum humanistik ini memiliki 3 aliran, yaitu pendidikan konfluen, kritikisme radikal, dan mistikisme modern. Kurikulum konfluen ini dikembangkan oleh para ahli pendidikan konfluen, yaitu untuk menyatukan ranah afektif, yaitu seperti sikap, perasaan, dan nilai, dengan ranah kognitif, yaitu kemampuan intelektual. Pendidikan konfluen ini kurang menekankan pengetahuan yang mengandung segi afektif. Menurut mereka, kurikulum tidak menyiapkan pendidikan tentang sikap, perasaan, dan nilai yang harus dimiliki siswa atau anak-anak. Kurikulum hendaknya mempersiapkan berbagai alternatif yang dapat dipilih murid-murid dalam proses bersikap, berperasaan, dan memberi pertimbangan nilai. Jadi siswa-siswa hendaknya diajak menyatakan pilihan dan pertanggungjawaban sikap-sikap, perasaan, dan pertimbangan-pertimbangan nilai yang telah dipilihnya. Selanjutnya karakteristik dari kurikulum humanistik. Jadi kurikulum humanistik ini ada beberapa karakteristik, yaitu yang pertama integralistik. Maksudnya ialah dalam kurikulum humanistik ini menekankan kesatuan perilaku, bukan saja yang bersifat intelektual tetapi juga emosional dan tindakan. Ini merupakan komitmen dari pendidikan humanis yang mana berupaya untuk mengembalikan pendidikan kepada realitas sosial. Kedua, peran guru tidak otoritatif. Dalam hal ini, seorang guru diharapkan dapat membangun hubungan emosional yang baik dengan peserta didiknya. Dalam pendekatan humanistik ini, peserta didik diajar untuk dapat membedakan hasil berdasarkan maknanya. Guru seharusnya dapat menyediakan kegiatan yang memberikan alternatif pengalaman belajar bagi si peserta didik. Ketiga, yaitu pembelajaran bersifat kooperatif. Menurut Jacobsen, dalam kurikulum humanistik ini, pembelajaran lebih bersifat kooperatif atau kerjasama. Jadi pembelajaran kooperatif atau cooperative learning ini merupakan istilah umum untuk sekumpulan strategi pengajaran yang dirancang untuk mendidik kerjasama kelompok dan interaksi antar siswa. Kemudian tujuan pembelajaran kooperatif ini setidaknya ada meliputi 3 tujuan pembelajaran, yaitu hasil belajar akademik, penerimaan terhadap
keragaman, dan pengembangan keterampilan sosial. Yang terakhir yaitu model evaluasi tidak ada kriteria pencapaian. Jadi evaluasi kurikulum humanistik ini berbeda dengan evaluasi pada umumnya yang lebih ditekankan pada hasil akhir atau produk. Sebaliknya, evaluasi kurikulum humanistik ini lebih memberi penekanan pada proses yang dilakukan. Jadi menurut Nasution, kurikulum humanistik ini lebih mengutamakan proses daripada hasil. Dalam evaluasi kurikulum humanistik ini berbeda dengan yang biasa. Kegiatan belajar yang baik adalah yang memberikan pengalaman yang akan membantu para siswa ini memperluas kesadaran akan dirinya dan orang lain dan dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Kelebihan kurikulum humanistik. Jadi menurut IDI, kurikulum humanistik ini terhadap pembelajaran sangat cocok diterapkan untuk materi-materi yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Karena kan memang kurikulum humanistik ini berorientasi pada perkembangan kepribadian, sikap, emosi atau perasaan dari peserta didik. Jadi sangat cocok untuk dikembangkan untuk teori-teori atau materi yang bersifat pembentukan kepribadian. Kelebihan yang kedua yaitu indikator dari keberhasilan ini ialah siswa merasa senang, bergairah, berinisiatif dalam belajar dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap atas kemauannya sendiri. Karena kurikulum humanistik ini berpusat pada si siswa, jadi si siswa ini diberi kesempatan untuk mewujudkan dirinya sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Ketiga yaitu siswa diharapkan menjadi manusia yang bebas, berani, tidak terikat oleh pendapat orang lain, dan mengatur pribadinya sendiri secara bertanggung jawab, tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan, norma, disiplin, atau etika yang berlaku. Karena tadi kurikulum humanistik ini berpusat pada siswanya, maka siswa ini diharapkan menjadi manusia yang bebas, berani, tidak terikat oleh pendapat orang lain. Selanjutnya yaitu kekurangan kurikulum humanistik. Yang pertama yaitu keterlibatan emosional tidak selamanya berdampak positif bagi perkembangan individual peserta didik. Nah, apabila peserta didik ini tidak dapat mengontrol emosinya, maka akan berdampak negatif pada perkembangan dirinya sendiri ataupun berdampak pada orang lain. Yang kedua yaitu meskipun kurikulum ini sangat menekankan individu peserta didik, pada kenyataannya di setiap program terdapat keseragaman peserta didik. Kemudian kekurangan yang ketiga yaitu kurikulum ini kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Dan yang keempat, pada kurikulum humanistik prinsip-prinsip psikologis ada yang kurang terhubungkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kurikulum rekonstruksi sosial. Menurut McNeil, rekonstruksi sosial itu adalah sebuah ide atau gagasan untuk menggunakan sekolah sebagai institusi atau tempat untuk memberikan perubahan dan pengajaran positif. Contohnya itu seperti membangun masyarakat. Nah, adapun yang menentang rekonstruksi sosial ini yaitu disebut dengan rekonstruksionis sosial, di mana bahwa kurikulum seharusnya membantu atau mengatur pembelajar atau pelajar untuk menyesuaikan terhadap kondisi masyarakat yang ada. Nah, dalam hal ini kurikulum itu adalah salah satu sarana dalam membantu mengembangkan ketidakpuasan dan melengkapi kebutuhan serta kemampuan pelajar untuk menciptakan tujuan yang baru dan juga mempengaruhi perubahan sosialnya. Nah, sedangkan kemudian menurut Talas Community College bahwa rekonstruksi sosial ini adalah filosofi pendidikan yang menekankan pada institusi pendidikan, yaitu tadi seperti sekolahan. Nah, sebagai lingkungan untuk menerapkan perubahan sosial dan menantang ketimpangan sosialnya. Nah, selanjutnya yaitu ada peran pengajaran atau peran pendidik. Nah, dalam kurikulum ini peran pendidik itu adalah sebagai yaitu merekonstruksi masyarakat, di mana pendidik percaya bahwa seorang tenaga pendidik itu harus menekankan pada diskusi kelompok, sehingga pelajar dapat membicarakan pengalamannya sendiri, bahwa itu dipandang penting. Kemudian dalam kurikulum ini
berbeda dengan kurikulum yang lainnya seperti itu. Nah, di mana dalam kurikulum ini kajiannya itu berbentuk bahwa pendidikan bukanlah merupakan upaya yang dilakukan oleh suatu institusi pendidikan sendiri saja, melainkan satu proses kegiatan bersama dan menuntut adanya interaksi. Nah, dari adanya interaksi dan kerjasama yang seperti inilah, pelajar itu berusaha memecahkan sebuah masalah yang dihadapinya sendiri dalam masyarakat. Agar apa? Agar mereka itu menuju perubahan masyarakat yang menjadi lebih baik. Karena pendidikan akan berjalan baik jikalau kita itu memahami masyarakat di mana proses pendidikan itu dilaksanakan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai tujuan dalam kurikulum ini. Nah, tujuan program pendidikan dalam kurikulum ini itu setiap tahunnya itu dapat berubah, di mana yaitu bergantung dengan perkembangan dalam suatu masyarakat. Nah, adapun metodenya itu yang menjadi titik utama atau titik fokusnya, di mana dalam metodenya itu menggunakan prinsip keselarasan antara tujuan nasional dan tujuan pelajar. Tenaga pendidik itu harus mampu mengidentifikasi minat maupun kebutuhan pelajar, baik dalam memecahkan masalah sosialnya. Nah, kerjasama yang baik antara stakeholder dalam dunia pendidikan, sosial, kebudayaan maupun sumber daya alam ini sangatlah menentukan bahwa di mana dalam proses pembelajaran itu para pelajar bergantung dengan yang lainnya, tidak. Jadi mereka itu merasakan bahwa sesama itu saling membutuhkan. Nah, dalam kegiatan yang seperti ini tidak adanya kompetisi, yang ada hanya kerjasama yang berkesinambungan antara semua pihak. Jadi dalam kurikulum ini yaitu menekankan bahwa adanya kerja kelompok, diskusi, kemudian kerjasama seperti itu. Jadi agar apa? Agar ketika mereka terjun ke lapangan itu tuh lebih mudah, lebih nyaman, lebih mudah memahami masyarakatnya seperti itu. Kemudian adapun tujuan utama dalam kurikulum ini yaitu menghadapkan para siswa pada tantangan, ancaman, kemudian hambatan dan gangguan yang dihadapi oleh manusia dalam masyarakat yang perlu didekati dari bidang-bidang lain, seperti dalam bidang ekonominya bagaimana, seperti itu, ancaman seperti apa yang akan dihadapi oleh para siswa atau pelajar dalam bidang ekonomi, kemudian dalam bidang sosiologi, psikologi, estetika, bahkan mengenai IPA dan kemudian matematikanya seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada tokoh-tokoh dalam kurikulum rekonstruksi sosial ini. Nah, yang pertama itu ada Paulo Freire, di mana Paulo Freire ini menerapkan rekonstruksi sosial dengan cultural action for concientization. Jika mereka ini mau terbebas dari sebuah permasalahan yang melanda pada suatu masyarakat seperti itu. Kemudian conscientization merupakan proses di mana seseorang bukan sebagai penerima tetapi sebagai pembelajar aktif. Nah, kemudian menurutnya ini berusaha memberikan pencerahan tentang hambatan-hambatan yang mencegah dalam memahami persepsi yang jelas tentang realitas yang terjadi. Jadi Paulo Freire ini yaitu memberikan pencerahan mengenai masalah atau hambatan yang melanda, yang mencegah, yang dihadapi oleh pelajar, sehingga dia itu memahami apa yang terjadi secara nyatanya seperti itu. Freire ini mengembangkan sebuah pendekatan terhadap pendidikan yang menghubungkan identifikasi isu dengan tindakan positif untuk perubahan dan pengembangan. Kemudian tokoh yang kedua yaitu ada John Stuart. Nah, tokoh ini yang kedua ini dia menerapkan teknik pemikiran Marxis sebagai landasan dalam rekonstruksi sosial. Beliau ini juga berpendapat bahwa
para sosial itu, rekonstruksi sosial kuno gagal untuk mengakui bahwa tekanan dan eksploitasi adalah sebuah karakteristik yang mendasar dalam struktur kelas dan tidak bisa dirubah dengan hanya main-main di sekolah saja, karena kesuksesan di sekolah berhubungan erat dengan khalayak masyarakat, orang tua, perhatian masyarakat, organisasi, pelajar, dan kelompok lainnya harus terlibat dalam pembelajaran. Nah, dalam menerapkan kurikulum ini, Men merancang beberapa prosedur yang harus diperhatikan, khususnya yaitu dalam yang berhubungan dengan pembelajar, yang antara lain menganalisa pertentangan demokrasi yang terjadi di sekolah dan masyarakat. Kemudian ia memikirkan tindakan-tindakan yang tertentu yang berhubungan dengan pelajar, guru, dan lainnya yang dapat menghancurkan aspek antidemokratis. Kemudian yang ketiga yaitu dia menerapkan tindakan-tindakan tersebut sebagai konsisten dan dengan mengikuti prosedur seperti musyawarah, diskusi, analisis, dan kritik, serta yang terakhir yaitu membuat keputusan. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir, tokoh yang ketiga adalah Harold J. Sen. Nah, Sen ini menggunakan perencanaan masa yang akan datang atau futurologis sebagai dasar penyusunan kurikulum ini. Nah, beliau ini menekankan peranan individu dalam menemukan peranan masa depannya sendiri. Mereka itu tidak dapat melepaskan diri dari perkembangannya, akan tetapi harus menyesuaikannya sendiri. Nah, Sen ini juga menyarankan bahwa para pengembang kurikulum agar mempelajari tren perkembangan, jadi mempelajari sesuai dengan perkembangannya seperti itu. Nah, tren utama adalah perkembangan teknologi. Jadi pengembangan teknologi harus dipelajari menurut Sen agar kurikulum ini dapat berkembang terus. Nah, dengan berbagai dampaknya terhadap kondisi dan perkembangan masyarakat. Kecenderungan lain yaitu perkembangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Jadi menurut Sen ini pentingnya yaitu memikirkan dan mempelajari mengenai perkembangan teknologi, ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang terjadi dalam masyarakat sehingga kurikulum ini dapat berkembang. Kemudian dalam perkembangan sosial yang perlu diperhatikan yaitu perkembangan manusia, baik secara individunya maupun interaksi dengan yang lainnya atau sosialnya. Nah, untuk menganalisis dan mengidentifikasi kecenderungan yang terjadi, diperlukan bantuan dari para ahli disiplin ilmu dan dalam pemecahan, serta membuat kebijakan sosial yang diperlukan oleh masyarakat dengan warga masyarakat, musyawarah dengan warga masyarakat, seperti itu. Ya, sekarang kawan-kawan kita lanjut ya ke kurikulum teknologi. Nah, jadi kurikulum teknologi ini ada dua kata kan nih, ada kurikulum dan juga teknologi. Nah, kurikulum pasti teman-teman sudah tahu semuanya apa pengertian kurikulum, yaitu seperangkat mata pelajaran atau seperangkat yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Nah, itu kan kurikulum. Sedangkan teknologi itu adalah suatu metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Namanya juga teknologi kan, kayak mempermudah gitu. Nah, atau teknologi ini juga dapat diartikan sebagai keseluruhan sarana untuk menyediakan barang yang diperlukan sebagai kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Nah, terus jadi kita gabungkan nih kurikulum teknologi. Jadi kurikulum teknologi ini adalah suatu konsep pendidikan yang mempunyai persamaan dengan pendidikan klasik tentang peranan pendidikan dalam menyampaikan informasi. Nah, itu bisa kawan-kawan baca ya di PPT-nya. Ini saya ulang lagi nih. Jadi, teknologi pendidikan atau kurikulum pendidikan yaitu suatu konsep pendidikan yang mempunyai persamaan dengan pendidikan klasik tentang peranan pendidikan dalam menyampaikan informasi. Tapi antara keduanya itu ada perbedaan. Nah, kalau dalam kurikulum teknologi ini lebih diutamakannya adalah pembentukan dan penguasaan kompetensi atau kemampuan-kemampuan praktis, bukan pengawatan dan pemeliharaan budaya lama. Nah, jadi itu bedanya dengan kurikulum klasik. Nah, kalau kurikulum teknologi itu kayak lebih ke penguasaan kompetensi atau kemampuan-kemampuan praktis gitu. Nah, itu pengertiannya ya.
Terus kita lanjut. Nah, selanjutnya itu ada tujuan kurikulum teknologi. Nah, jadi tujuan kurikulum teknologi ini lebih menggambarkan perubahan perilaku spesifik apa yang hendak dicapai peserta didik melalui proses pembelajaran. Jadi maksudnya tuh kayak merujuk pada pemikiran Bloom. Ada kan taksonomi Bloom. Nah, jadi ini sama pemikiran Bloom. Jadi, maka perubahan perilaku tersebut tuh meliputi perubahan dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Nah, jadi bisa juga tuh ada di makalah kami menurut Nana Shaudi Sukmadinata. Nah, jadi tujuan dari kurikulum teknologi itu yang pertama ada menggambarkan apa yang diharapkan dapat dilakukan oleh peserta didik, yaitu dengan pertama menggunakan kata-kata kerja yang menunjukkan perilaku yang dapat diamati, kemudian menunjukkan stimulus yang membangkitkan perilaku peserta didik, kemudian memberikan pengkhususan tentang sumber-sumber yang dapat digunakan peserta didik dan orang-orang dapat diajak bekerja sama. Kemudian menunjukkan perilaku yang diharapkan dilakukan oleh peserta didik dalam bentuk pertama dalam bentuk ketelitian respon, kemudian kecepatan panjang dan frekuensi respon. Kemudian juga menggambarkan kondisi-kondisi atau lingkungan yang menunjang perilaku peserta didik berupa kayak kondisi lingkungan fisik, terus kondisi atau lingkungan psikologisnya. Begitu. Jadi intinya tujuan kurikulum teknologi itu adalah lebih menggambarkan perubahan perilaku si peserta didik. Nah, begitu. Kemudian kita lanjut ya. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik kurikulum teknologi. Jadi karakteristik kurikulum teknologi ini ada pertama tujuan. Nah, tujuannya ini adalah sistem pembelajarannya itu berbasis teknologi, yaitu untuk memperkuat dan mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran yang dilakukan secara konvensional melalui tradisional. Jadi maksudnya itu kita bisa mencapai tujuan pendidikannya tuh dengan teknologi. Yang pertamanya itu tradisional, tapi kita bisa sambungkan, maksudnya lewatnya tuh jalurnya tuh dengan teknologi gitu loh. Itu. Kemudian kedua ada metode. Nah, metode ini tuh diterapkan dengan teknologi adalah menyiapkan program yang dilakukan secara luas yang bisa diakses dengan mudah oleh guru dan siswa. Nah, jadi belajar di sini tuh dipandang sebagai proses reaksi siswa terhadap rangsangan relevan yang didapatnya. Bukan sebagai proses transaksi yang dipengaruhi oleh rangsangan siswa, begitu. Bisa sambil dibaca ya kawan-kawan di makalahnya. Nah, kemudian yang ketiga ada pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini dalam aspek seorang pelajar itu dapat mengikuti serangkaian aktivitas seperti menentukan konsep, kemudian mengenali contoh konsep, memadukan beberapa konsep, dan terakhir itu memadukan konsep dalam menentukan strategi untuk pemecahan masalah. Nah, jadi itu maksud pengorganisasiannya, jadi teratur gitu loh. Dari pertama menentukan konsepnya, konsep yang diberikan guru maksudnya nih, kayak apa pelajaran apa yang diberikan guru, terus tuh mengenali contoh konsepnya, kemudian memadukannya itu, dan terakhir tuh kita menentukan pemecahan masalahnya, maksudnya bisa dibilang ya menjawab soalnya gitulah. Nah, kemudian yang ketiga ada evaluasi. Nah, kalau dalam kurikulum teknologi ini itu pada umumnya tuh pendekatannya berbasis teknologi akan lebih mudah diukur dibandingkan dengan pendekatan konvensional. Jadi menggunakan teknologi ini siswa mampu mendapatkan materi pelajaran itu lebih banyak. Kurikulumnya tuh juga terstruktur yang dikombinasikan dengan hubungan yang positif antara guru dan murid gitu loh. Tuh, kemudian kita lanjut. Sekarang lanjut ke implementasi kurikulum teknologi. Nah, pertama ada teknologi alat. Maksudnya apa nih? Jadi teknologi alat ini maksudnya adalah dalam perencanaan penyelenggaraan pendidikan atau penyelenggaraan kurikulum teknologi ini lebih menekankan pada penggunaan alat-alat maupun media yang dapat membantu menyelesaikan masalah pemahaman materi peserta didik maupun permasalahan administrasi. Jadi kita tahu teknologi ini pasti membutuhkan alat seperti laptop, kemudian wifi, pokoknya alat-alat teknologi lah, proyektor dan lain sebagainya. Jadi itu maksudnya teknologi ini alat. Kalau di dalam makalah itu judulnya implementasi kurikulum yang menekankan pada teknologi alat. Nah,
Jadi intinya kalau yang saya taruh di PPT ini jadi teknologi alat gitu maksudnya. Kemudian yang kedua, teknologi sistem. Maksudnya apa? Teknologi sistem ini atau implementasi kurikulum yang menekankan pada teknologi sistem ini adalah maksudnya dalam perencanaan penyelenggaraan pendidikan itu lebih menekankan pada sistem di mana biaya dapat ditekankan pengeluarannya, di samping memberi kesempatan kepada tenaga pendidik terutama guru-guru untuk mengembangkan sendiri program pembelajarnya. Jadi sistem menjadi fokus utama yang berarti para tenaga pendidik mencari solusi alternatif atas permasalahan pendidikan dengan cara mencari metode yang tepat guna memecahkannya. Jadi maksudnya tuh ke sistem. Ini berhubungan sama teknologi alat tadi itu ya. Jadi teknologi alat itu kan alatnya gitu alat kayak laptop, HP, kemudian proyektor, wifi dan lain sebagainya. Kalau sistem ini yang di dalam alatnya tersebut. Jadi kayak sistemnya tuh seperti apa? Kalau dalam pemahaman saya, kalau teknologi sistem ini maksudnya misalkan kita menggunakan GC Google Classroom. Jadi gimana sistem Google Classroom-nya itu kayak pengumpulannya bagaimana, terus tuh teknik pembelajarannya gimana, diskusinya gimana, kan ada di Google Classroom itu. Nah gitu. Jadi teknologi alatnya tuh laptop atau handphone atau smartphone. Jadi sistemnya tuh kayak ya bisa dibilang aplikasinya lah. Sistemnya tuh ya bisa dibilang aplikasinya kalau dalam pemahaman saya. Jadi kalau misalnya ada salah mohon dibenarkan nantinya. Kemudian lanjut, kelebihan dan kekurangan kurikulum teknologi ini. Pertama kita bahas kelebihannya dulu. Pertama, penggunaan berbagai teknologi. Nah, jadi maksudnya itu adalah kita bisa menggunakan berbagai teknologi untuk membantu proses pembelajaran. Nah, jadi kan kita tahu, kita daring aja kita menggunakan sangat terbantu dengan teknologi ini gitu loh. Kemudian pekerjaan lebih cepat dan efektif dan efisien. Misalkan juga kayak kita mengolah data dengan teknologi Word, misalkan kita kan bisa mengolah data dengan cepat. Kemudian juga seperti di Excel juga, misalnya kita mengolah data apa gitu bisa langsung menghitungnya dengan cepat pakai rumus-rumus gitu-gitu. Terus juga kalau misalkan kayak pengumpulan tugas tuh kita juga bisa lebih cepat dan juga kan tidak tidak terlalu boros kertas gitu. Nah, dan juga kita bisa di data-data tugasnya itu kan bisa disimpan di drive, pokoknya tak terlihat gitu tapi ada gitu. Nah, jadi nggak membuang-buang tempat gitu. Kemudian perkembangan pemahaman siswa agar lebih cepat dan mudah menyerap materi yang disampaikan. Jadi kan kalau dengan teknologi kita bisa bukakan video kepada siswa. Jadi dia tuh biasanya kan siswa tuh lebih suka yang gambar-gambar, yang menarik, kemudian video-video gitu. Nah, ya jadi kita juga harus yang belajar yang tentang pelajaran-pelajaran ini harus juga berkembang gitu, berinovasi ke yang gambar-gambar supaya pemahaman siswanya tuh lebih enak gitu, sesuai dengan apa yang mereka sukai gitu. Nah selanjutnya menghemat biaya. Jadi menghemat biaya ini ya kayak berhubungan dengan kertas. Jadi kita lebih minim kertas sambil menjaga lingkungan juga nih bisa dibilang gitu loh. Kemudian lanjut kita ke kekurangan kurikulum teknologi. Terjadinya ajang bisnis. Nah jadi maksudnya ajang bisnis ini seperti kayak sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi yang berbasis pembelajaran gitu. Nah jadi para pembuat aplikasi atau aplikator itu kan jadi berlomba-lomba buat aplikasi yang untuk pembelajaran. Terus itu juga para bimbel online tuh pada berlomba-lomba buat menarik pelajar gitu. Kemudian biaya yang banyak. Kita tahu pasti biayanya banyak karena teknologi, namanya juga teknologi itu membutuhkan alat-alatnya. Kemudian dalam menjalankan alatnya itu kita butuh kuota. Nah, jadi kan alatnya saja sudah perlu kita beli gitu dengan duit, dan juga untuk menjalankannya lagi kita perlu duit lagi untuk menjalankan itu kuota gitu. Selanjutnya itu membutuhkan kualitas SDM yang tinggi. Maksudnya ini adalah kebiasaan si
manusia tersebut dalam menggunakan teknologinya. Nah, jadi kalau misalkan udah punya tapi nggak bisa makainya atau nggak bisa menggunakannya, itu ya nggak ada gunanya barangnya itu. Jadi kekurangannya kita juga harus paham betul cara menggunakan teknologi tersebut. Nah, demikian mengenai kurikulum teknologi, kemudian akan dilanjutkan oleh ke kurikulum selanjutnya. Terima kasih dari saya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa dipertanyakan di sesi tanya jawab. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum akademis. Jadi, kurikulum akademis adalah model dengan pendekatan pendidikan pada masa perennialisme dan esensialisme yang menentang pandangan progresivisme, yaitu menekan perubahan dan sesuatu yang baru. Nah, jadi kurikulum akademis ini yaitu mengembalikan esensi manusia kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak peradaban manusia. Dengan pengetahuan yang harus dikuasai peserta didik yang bersumber dari berbagai disiplin ilmu seperti matematika, ilmu kealaman seperti IPA, sains, bahasa, dan sosial. Jadi, kurikulum akademis adalah model pertama dan tertua kurikulum. Nah, walau kurikulum semakin banyak dan berkembang, namun kurikulum ini tidak dapat dilepaskan karena kurikulum ini sangat praktis, mudah disusun, dan mudah digabungkan dengan tipe-tipe lain. Jangan dikembangkan lalu diorganisasikan secara sistematis atau tersusun sesuai dengan tujuan pendidikan. Karena kurikulum akademis atau keilmuan yang mana akademis ini tidak bisa tertinggal oleh kurikulum manapun. Kemudian fungsi pendidikan memelihara dan mewariskan hasil-hasil budaya masa lalu tersebut. Nah, kurikulum ini lebih mengutamakan isi pendidikan. Belajar yaitu berusaha menguasai ilmu sebanyak-banyaknya. Kurikulum akademik ini menurut Setiadi 2016 bahwa kurikulum sebagai subjek akademik terdiri dari tujuan, metode, organisasi, dan evaluasi. Nah, jadi tujuan kurikulum akademik ini itu pemberian pengetahuan yang solid serta melatih siswa untuk menggunakan ide-ide dan proses penelitian. Dan menurut kajian yang lain yaitu bahwa tujuan kurikulum akademis ini itu mengembangkan pemikiran nasional dan juga melatih siswa melakukan research atau penelitian dan membentuk keajegan, makna atau tradisi sosial. Jadi lebih ke masyarakat atau sosialisme. Kemudian metode yang dipakai oleh kurikulum akademik yaitu metode yang sering digunakan yaitu metode expository dan juga inquiry. Kemudian organisasi kurikulum akademis. Nah, pada organisasi kurikulum akademis ini itu program interdisipliner merupakan bentuk organisasi kurikulum akademik seperti matematika yang berkaitan dengan ilmu sosial dan seni, yang mana kita ketahui sendiri bahwa seni itu juga memerlukan matematika, yang mana kadang matematikanya seni ini dibentuk simetris dari muka, mata, dan sebagainya. Kemudian kecuali yang berhubungan dengan geometri dan pola matematis. Sehingga untuk menghindari pemisahan atau spesialisasi bagi dapat dilakukan dengan korelasi, kemudian aplikasi alat dan kesatuan tema. Kemudian kita lanjut pada evaluasi kurikulum akademis, yaitu evaluasi kurikulum akademis ini memiliki variasi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Jadi, misalnya tujuan yang ditetapkan oleh kurikulum akademis ini sudah tercapai, maka evaluasi juga ada beberapa yang mana harus dilakukannya perbaikan ataupun perkembangan. Dan apabila tujuan itu belum tercapai, maka dilakukanlah evaluasi yang mana harus di mana nih kesalahannya, di mana yang perlu diperbaiki, maka disitulah yang akan dievaluasi. Kemudian kita lanjut pada peran pada kurikulum akademik. Nah, di sini peserta didik harus menguasai pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu, sehingga dengan menguasai pengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu ini,
manusia dapat memahami dunia dan sekitarnya. Kemudian peran pada guru yaitu sebagai penyampai bahan ajar. Guru-guru itu harus menguasai semua pengetahuan yang ada dalam kurikulum dan menjadi contoh atau teladan kepada peserta didiknya. Nah, kemudian kita masuk ke ciri-ciri kurikulum akademik. Nah, ciri-ciri kurikulum akademik ini yang pertama yaitu kurikulum diarahkan pada pikiran-pikiran rasional, yang mana pada kurikulum akademik ini harus sesuai dengan logika dan rasional yang ada pada pemikiran kita sebagai manusia. Kemudian yang nomor 2 yaitu pengembangan kemampuan kognitif atau pengetahuan yang dapat dilepaskan dari penguasaan disiplin-disiplin ilmu, yang mana tadi itu terdapat matematika, ilmu kealaman, bahasa, dan lain-lain, yang mana itu semua adalah kemampuan kognitif. Nah, kemudian nomor 3 itu dapat diorganisasikan dengan model unified atau correlated, yang mana di sini kita ketahui bahwa isi kurikulum bidang studi yang ditampilkan adalah bentuk tema-tema atau konsep-konsep. Seperti pada tingkat SD itu kan memiliki unified, yang mana itu adalah kesatuan. Nah, dalam kesatuan itu pada suatu tema, misalnya tema 1 itu terdapat ada apa aja, misalnya ada matematika, ada sains, kemudian ada bahasa, sosialnya, dan lain-lain. Kemudian untuk correlated ini dipakai pada tingkat SMP. Jadi pada correlated ini itu kurikulum yaitu pada bidang studi yang ditetapkan atau ditampilkan dalam bentuk mata pelajaran dengan berbagai konsep masing-masing di dalamnya, yang disertai dengan upaya pengkajian hubungan di antara konsep-konsep antar mata pelajaran. Jadi misalnya ada konsep matematika dan juga pengetahuan alam, tinggi pohon, yang mana itu terdapat penghitungan-hitungan matematika dari jatuhnya buah kelapa ke atas tanah. Kemudian penataan konsep dengan memperhatikan prinsip logis maupun psikologis. Proses pembelajaran yang dilakukan melalui penggunaan berbagai modal mengajar. Model belajar itu seperti model berpikir induktif, kemudian pemerolehan konsep, inquiry, dan model presentasi atau expositoris atau advanced organizer. Kemudian yang terakhir yaitu dalam pelaksanaan proses pembelajaran ditekankan penggunaan berbagai metode mengajar selain dari ceramah, yaitu seperti diskusi, pemecahan masalah, kemudian pemberian tugas dan sejenisnya yang merangsang peran serta siswa secara aktif. Kemudian di sini ada kekurangan dan kelebihan dari kurikulum akademik. Nah, yang pertama kita kelebihannya dulu. Nah, kelebihannya itu mengedepankan intelektual siswa, sebab di sini pendidikan memiliki fungsi untuk memelihara, mengawetkan, dan meneruskan budaya tersebut kepada generasi berikutnya. Kemudian pemilihan aspek-aspek pada satu mata pelajaran yang dapat membantu tersistemnya sebuah pemahaman. Kelebihan yang terakhir yaitu mempersiapkan manusia dari dunia intelektualisme kepada dunia aktual atau fakta gitu, aktual, yakni kepada masyarakat, kepada sosial gitu, langsung terjun kepada masyarakat. Makanya dalam kurikulum akademik ini berhubungan dengan dunia dan sekitarnya dari disiplin-disiplin ilmu yang sudah saya katakan sebelumnya. Jadi harus ada korelasi dari semuanya dan dapat diambil hikmahnya atau pembelajarannya kepada masyarakat, sehingga peserta didik itu dapat mengamalkannya dan dapat mempraktekkannya ke dunia masyarakat. Nah, kemudian ada kelemahannya nih, yaitu ada kelemahan isi, yang mana sebagian orang menekankan dalam pembelajaran pada segi apa yang diajarkan, bukannya bagaimana proses pembelajaran terjadi. Kemudian kelemahan yang terakhir yaitu pada kelemahan universalisme, yang mana menganggap bahwa beberapa bidang isi memiliki ciri universal,
tanpa melihat kondisi khusus setiap pembelajar, sehingga diperlukan adanya hubungan antar disiplin. Mungkin itu saja dari saya, silahkan untuk materi selanjutnya. Nah, oke, kita masuk ke presentasi selanjutnya, yaitu tentang materi model dinamik yang akan disampaikan saya sendiri. Nah, jadi model dinamik ini merupakan model yang dikembangkan oleh Walker dan Skillback, yang dimana proses kurikulum ini tidak mengikuti pola urutan atau yang disebut dengan sequence tertentu. Nah, jadi pengembangan kurikulum ini dapat dimulai dengan unsur kurikulum apapun dan serta diproses dalam urutan atau susunan apapun. Oke, kita lanjut, yaitu di sini ada pendapat Walker dalam Hamalik tahun 2008 bahwa para pengembang kurikulum menurut berjalannya melalui 3 fase, yaitu dalam persiapan alamiah kurikulum. Nah, adapun yang pertama di sini adalah berbagai pernyataan platform, yaitu melalui gagasan, preferensi, sudut pandang, keyakinan, dan nilai. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pernyataan platform? Nah, jadi sini pernyataan platform itu adalah unsur yang penting dalam pengembangan kurikulum. Jadi sehingga bisa menjadi solusi buat peserta didik. Nah, atau menjadi aplikasi pembelajaran yang bisa diakses oleh peserta didik. Nah, itu untuk proses dalam pembelajaran. Tuh. Yang kedua itu ada deliberasi atau pertimbangan mendalam. Jadi untuk fase pengembangan kurikulum itu adanya pertimbangan yang mendalam. Nah, yang ketiga itu ada pengembangan kurikulum yang mana mengambil keputusan-keputusan yang mengenai berbagai komponen proses atau yang disebut dengan unsur kurikulum. Nah, di sini ada menurut Skillback juga dalam Hamalik 2008. Nah, model dinamik adalah model pengembangan kurikulum pada level sekolah. Model dinamik terdapat 5 fase pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama ada analisis situasi. Apa sih yang dimaksud dengan analisis situasi? Nah, jadi analisis situasi itu adalah menyediakan cara untuk dapat mengidentifikasi potensi yang dapat menghambat pengembangan kurikulum ini. Nah, yang kedua itu ada formulasi program. Nah, formulasi program ini juga disebut dengan perumusan program. Dan yang ketiga adanya pembangunan program, yang mana dapat mewujudkan prinsip seperti aspek dan konsep kurikulum. Dan yang keempat ada interpretasi dan implementasi. Nah, interpretasi ini adalah sebuah proses komunikasi secara lisan, sedangkan implementasi adalah suatu penerapannya rencana yang telah dirinci sebelumnya. Dan yang kelima itu ada monitoring, yaitu adanya umpan balik, penilaian serta rekonstruksi. Dan yang terakhir yaitu adalah adanya model penilaian kebutuhan atau yang disebut dengan needs assessment model. Oke, kita lanjut ke konsep kurikulum. Nah, apa sih yang dimaksud dengan konsep kurikulum? Oke, di sini saya akan bacakan pengertian dan konsep kurikulum dalam pendidikan secara etimologis atau asal katanya itu adalah serapan dari bahasa Yunani yang mana awalnya digunakan untuk dalam dunia olahraga. Nah, yang itu berasal dari kata kurir yang artinya pelari, sementara itu kurer artinya ditempuh atau berpacu. Jadi itu adanya jarak yang harus ditempuh oleh seseorang pelari. Nah, kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, nah berbunyi kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Bab 1 Pasal 1 Ayat 19. Konsep kurikulum sudah ada sejak
zaman Yunani kuno, yakni kumpulan beberapa mata pelajaran yang harus disampaikan oleh guru dan dipelajari oleh siswa. Nah itu, jadi pada maknanya bahwa kurikulum ini adalah sebuah program pendidikan yang mana harus mencakup seperti adanya sejumlah mata pelajaran atau seperti organisasi pengetahuan. Yang kedua itu harusnya adanya pengalaman belajar atau kegiatan belajar. Selanjutnya harus adanya program belajar atau disebut dengan plan for a learning, yaitu untuk peserta didik atau yang disebut dengan siswa. Nah, dan yang terakhir itu adanya hasil belajar yang diharapkan oleh guru tuh. Nah, kurikulum juga dapat diartikan sebagai program dan pengalaman belajar yang mana hasil-hasil belajar tersebut dapat mencapai hasil yang baik. Nah, seiring dengan perubahan zaman, pengertian kurikulum itu berubah. Nah, ada berpandangan yang lama atau disebut dengan pandangan tradisional, bahwa kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh murid untuk memperoleh ijazah. Nah, jadi sebenarnya di sini adanya implikasi seperti kurikulum itu adalah sejumlah mata pelajaran yang mana harus ditempuh murid untuk memperoleh ijazah. Sehingga penyampaian mata pelajaran pada siswa itu akan membentuk mereka menjadi manusia yang mempunyai kecerdasan berpikir. Mata pelajaran menggambarkan kebudayaan masa lampau. Tujuan mempelajari mata pelajaran adalah untuk memperoleh ijazah. Nah, itu tadi. Adapun konsep kurikulum dalam arti luas atau dalam arti modernnya itu ada juga yang mana tidak mencakup tentang rencana pembelajaran saja, akan tetapi juga mencakup tentang segala sesuatu yang nyata terjadi dalam proses pendidikan di sekolah, baik di dalam maupun di luar kelas. Nah, jadi kurikulum itu bisa diartikan juga sebagai entitas pendidikan yang mengatur tentang intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, itu. Jadi, intinya bahwa konsep kurikulum dalam arti modernnya yaitu adalah sebagai entitas pendidikan yang mengatur tentang intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, selanjutnya fungsi kurikulum. Menurut Nurgiantoro tahun 1988 bahwa kurikulum mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Nah, jadi untuk mencapai tujuan pendidikan itu ada beberapa alat seperti adanya bidang studi, alokasi waktu, pokok bahasan, serta termasuk strategi pembelajaran. Yang kedua itu adanya mengontrol dan memelihara keseimbangan proses pendidikan. Nah, jadi dengan kita mengetahui atau mengontrol keseimbangan dalam proses pendidikan, kita harus adanya mengadakan penyesuaian sehingga tidak terjadi pengulangan kegiatan pengajaran sebelumnya. Nah, itu yang mana dengan cara mengetahui kurikulum pada tingkat di bawahnya. Yang ketiga itu ada menyiapkan kebutuhan masyarakat atau lapangan kerja. Nah, jadi maksud yang fungsi ketiga ini adalah bahwa dengan memfungsikan kurikulum dan kelulusan sekolah paling tidak dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja. Nah, itu yang mana dipersiapkan untuk melanjutkan ke jenjang sekolah berikutnya, akademisi itu. Selanjutnya adanya tujuan kurikulum. Nah, tujuan kurikulum adalah komponen kurikulum yang sering dianggap komponen pertama dalam menyusun kurikulum. Hal ini karena tujuannya akan mengarah pada penyusunan komponen-komponen kurikulum lainnya.
Tetapi kenyataan lainnya itu menunjukkan bahwa para guru atau penyusun kurikulum ini kurang menyadari ada dan pentingnya peranan tujuan. Nah, itu mungkin mereka sering tidak menghiraukan komponen tujuan tersebut atau mungkin tidak pernah merumuskannya. Nah, itu. Jadi masalah pokok dan paling sukar sehubungan dengan komponen tujuannya itu adalah yakni bagaimana kita menerjemahkan tujuan pendidikan yang sangat umum menjadi tujuan yang bersifat khusus dan operasional. Jadi artinya bahwa kita harus memiliki tujuan yang benar-benar dapat dicapai oleh murid, sehingga dalam proses pembelajaran dalam kelas itu sangat efektif. Nah, itu. Oke, mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.